Baik, kita lanjut kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Nasrul Abid. Kami persilakan Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabi yang bada. Yang saya hormati Pak Profesor Pasri Jalal, yang kita muliakan Bapak Haji Azwar Anas hadir bersama kita, yang kita muliakan Bapak Gamawan Fauzi, ada yang Pak Taufik Abdullah, ada Pak Muhtar Naim, ada Pak Burmali sini yang selalu berhubungan sama saya, dan juga Pak Firdaus Abdullah dari Malaysia, dan juga dari Pak Usi Anan dari UNAM, Pak Yusuf Rizal, dan juga Pak Muhammad Abduh dari Melbourne, ya Melbourne, Pak Nofri Latif, ada juga nih generasi muda kita, milenial kita, Pak Halim Putra ya dari USA, Ibu Deni dan juga Ibu Anissa ya. Anissa dan juga semua narasumber pada hari ini dan juga yang mengikuti Zoom pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami bahwa sesuai dengan tema kita hari ini adalah budaya merantau dan pelestarian adat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa budaya merantau ini kita sudah tahu. Itu sudah zaman dulu kala. Yang pertama, dulu kala itu adalah ingin melakukan pemekaran wilayah sehingga kita berpindah-pindah. Jadi satu daerah ke daerah lain, baik di dalam Sumatera Barat, seperti ya dulu kita ada namanya Luhak Nantigo. Luhak Nantigo itu Agam, Ternadata, dan juga sampai ke 50 kota. Kemudian juga berpindah lagi, Luhak Nantuonya adalah Agam, berpindah ke pesisir selatan, berpindah ke Damasraya, dan itu berpindah-pindah. Dan bahkan ada yang sampai ke luar negeri, ada juga yang sampai ke Malaysia dan lain-lain, ada yang sampai ke Thailand. Itu budayanya kita memang dari dulu sudah merantau. Maksudnya itu. Yang kedua dulu adalah karena memang agama Islam ini di Sumatera Barat ini yang paling gencar. Tahun sekitar abad ke-14 itu ada 100 orang ulama Sumatera Barat ini pergi juga. Beliau merantau adalah mengajarkan agama pada waktu itu. Dan kemudian yang ketiga adalah misi sekolah, pendidikan. Saya rasa yang ada di sini ini semua sudah pernah keluar negeri, apalagi Pak Pasli juga mau ke luar negeri, ya lain-lain. Nah, karena memang dulu di Sumatera Barat ini artinya kita belum ada tempat kita untuk bisa menuntut ilmu sesuai dengan keinginan kita dan juga perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. 6 kampe adalah mencari rezeki. 4 ini dasarnya, tapi kini yang nomor 1 tadi yang mau sampaikan bahwa pemekaran wilayah tidak lagi mungkin. Dan juga kita ulama yang memberikan ceramah kemana-mana pada waktu peresmian Masjid Baitur Rahmah, saya ingat kata-kata Pak Yusuf Kalla. Saat ini, pada zaman tahun 20-an, tahun 70-an, tahun 80-an, itu orang Minang itu, atau tahun-tahun 60-an, 10 orang Minang ini keluar merantau, itu dibandingkan orang Sulawesi, dari 10 ulama, 1 orang Sulawesi. Orang Makassar. Dan sekarang terbalik, kata beliau. Sekarang orang Makassarnya 9, orang Sumatera Barat tinggal 1. Kemana ini? Ini juga jadi pertanyaan, jadi motivasi kita juga. Bahwa kita berarti ada semacam penilaian orang luar bahwa ini sudah mulai berkurang. Walaupun sebenarnya masih banyak ulama-ulama kita dari Sumatera Barat. Itu mungkin sambil kelakar, tapi ada benarnya juga barangkali. Karena sekarang yang tampil di TV kebanyakan ada dari Sulawesi, banyak sekali gitu. Nah, jadi ini barangkali cambuk juga bagi kita semua. Dan kemudian ke misi dakwah. Kalau misi sekolah, karena memang dulu belum, dan saat ini masih berlanjut, ini misi sekolah dan merantau. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini ke depan adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau sekolah, Sumatera Barat sekarang juga punya sekolah. Saya rasa budaya merantau ini, kalau semua sarana prasarana ada di Sumatera Barat, mungkin orang tidak merantau. Termasuk juga misi terakhir, mencari nafkah. Kalau ada mata pencarian di Sumatera Barat, mereka bisa hidup dengan nyaman, bisa membiayai keluar, mungkin juga tidak. Nah, tentu ini adalah upaya-upaya kita ke depan, dan budaya merantau ini sangat tergantung dari kepentingan masing-masing, dan ini memang dulu ada Krakatau Madang di hulu, Babuah Bobungo Balon. Merantaulah Bujang dahulu di rumah Bobungo Balon. Ambo pun sempat juga merantau 25 tahun ke Lampung. Waktu itu belum berguna barangkali. Nah,
Sama juga dengan bapak-bapak. Jadi budaya merantau memang sudah memasyarakatkan kita dari dulu sampai sekarang, dan ada beberapa hal memang penyebab kita ke pemerantau. Nah, ke depan barangkali ini jadi pikiran kita semua, merantau ini bisa dikurangi apabila sarana prasarana di Sumatera Barat ini cukup agar bisa sekolah dan bisa hidup layak, ekonominya bagus. Ini adalah upaya ke depan. Kita sekarang bagaimana pelestarian adat? Bapak-bapak yang saya hormati, kita dulu nagari ini tahun 60-an bagus. Terus ada Undang-Undang 574. Kita pindah ke desa. Nanti Pak Gamawan pasti lebih paham ini. Hilanglah, itu adalah namanya KAN, Kerapatan Adat Nagari. Kemudian tahun 2000, Perda nomor 9, tahun 2000, itu kembali lagi zaman almarhum Bapak Zainal Bakar, kita kembali bernagari dengan harapan pendidikan surau yang diharapkan tadi kembali. Ternyata sampai sekarang tidak bisa. Saya sendiri juga orang yang ikut di dalam, mulai dari tahun 2000 sampai 2015, sampai saat ini masih berada di pemerintah daerah. Apa yang diharapkan untuk kembali ke negara itu belum tercapai. Ini adalah PR kita bersama. Apa yang harus dilakukan? Kita sekarang bagaimana? Nenek mama, contoh, mohon maaf ini. Kita kan kadang-kadang di rantau, apa sekarang fungsi nenek mama di kampung? Tapi apa juga fungsi nenek mama yang dibawa gelar ke rantau orang? Datuk pulang ke kampung, pai ke luar negeri, misal mohon maaf ini sekali lagi, pergi ke Jakarta, tidak pernah juga membina. Nah ini kita tidak usah saling menyalahkan. Artinya pembinaan busana di kampung halaman ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kok dapet nenek mama ini kan berfungsi lah untuk membina sanak keponakan. Kan itu tujuan kita. Apa yang harus kita lakukan pelestarian ke depan? Pelestarian ke depan adalah kembali memfungsikan surau. Tadi disampaikan oleh Pak Ismet bahwa itu ada institusi surau. Ini harus diaktifkan kembali. Bagaimana caranya? Ini adalah dengan harapan kembalinya Perda Negari tahun 2000 itu, sekarang ini yang kita fungsikan kembali. Bagaimana generasi muda kita mulai mereka masuk SD, mau tidak mau mereka harus ke surau. Di surau itu yang pertama dipelajari adalah masalah agama, masalah akidah, masalah budi pekerti, sopan santun, dan lain-lain itu dipelajari. Kemudian kita juga belajar adat dan budaya. Tentu tidak setiap hari, diatur saja waktunya agar mereka ini bisa memahami, mempelajari dan memahami adat budaya kita. Dan bukan hanya mengaji saja. Kalau sekarang kita pergi ke surau, dia hanya mengaji pulang. Mengaji pulang. Tidak ada hal-hal seperti ini. Yang kita lakukan secara bersamaan, artinya diatur sedemikian rupa, sehingga surau itu berperanan kembali. Saya baru-baru ini berkunjung ke Bukit Tinggi, Ketua MUI Sumatera Barat, Buya kita, beliau sudah membuat ini, sudah mulai. Bahkan di sana disiapkan tempat olahraganya, bela dirinya, randainya. Saya rasa ini ada, sudah kita mulai. Dan kemudian juga keseniannya. Nah, jadi ke depan adalah bagaimana kita melestarikan ini, kita fungsikan kembali pemerintah negari, pelajaran adat ada di situ, agama di situ, bela diri ada di situ untuk persiapan mereka merantau, jika merantau, dan juga ada kesenian-kesenian. Nah, fungsi nagari perlu kita hidupkan kembali dalam rangka kita melestarikan adat ini dan budaya Minangkabau ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana juga dengan bahasa Minang? Bahasa Minang ini tentu kita perlu selaku orang Minang harus tahu. Bahkan saya suatu waktu, Bapak-bapak, ada seorang datuk datang dari Surabaya. Kemudian sekarang menetap di Jakarta, nggak usah saya sebut. Pulang ke kampung dikasih gelar datuk. Jangan paham datuk, bahasa Minang tidak bisa. Bahasa caranya kami bisa berkomunikasi. Dan itu tidak pernah pulang. Kalau sekali tahun juga pulang. Punya penungkek di kampung juga, nggak jelas juga. Katanya ada penungkek, nggak mungkin juga. Nah, jadi tentu tanggung jawab tentang melestarikan bahasa Minang ini tentu mulai dari kampung halaman, kita sampai juga ke perantauan. Dan tentu, tadi kamu dengar kan ada Ibu Anissa ini, dia generasi muda, bahasa Minang bisa, tentu ya dari tuturan, hujan itu turun ke bawah. Gitu. Dari bapak sama ibunya, luar negeri, banyak seketiknya, tentu terpasuk bahasa Minang. Kalau tidak ada, akan bisa mereka
tentu tidak akan ada di Australia orang belajar bahasa Minang gitu. Nah, jadi harapan kami adalah pelestarian bahasa Minang ini tentu dari orang tua, dan kalau bisa surau di Minang itu diajarkan anak-anak awak itu pakai bahasa Minang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu budaya merantau ke depan adalah satu PR bagi kita. Saya melihat, karena saya sendiri pergi merantau dulu, merantau karena tidak ada harapan hidup di kampung. Mau sekolah nggak bisa, orang tua juga miskin. Kemudian mau kerajo lima. Nah, tentu kemuko adalah kita persiapkan di kampung halaman itu, tempat mereka sekolah. Sekarang ada beberapa perguruan tinggi UNAN. Bahkan kami dalam penanganan COVID ini, laboratorium UNAN sangat berperanan sekali. Hari ini, kemarin diperiksa lebih 1.700, hanya 2 yang positif. Artinya ini luar biasa. Sekarang termasuk laboratorium pemeriksaan COVID terbaik di Indonesia. Nomor 2 se-Indonesia kalau tidak salah. Nah, ini ada putra-putra terbaik kita juga. Nah, tentu inilah yang kita perlu siapkan ke depan. Jadi, pelestarian adat ini kita mulai dari kembali ke surau, dan betul-betul institusi surau kita bawa orang-orang yang memahami. Dan sekarang kan juga dari diaspora, dari luar negeri ya, ini banyak sekali yang tamat-tamatan Mesir, tamat dari Arab Saudi pulang ke kampung. Sekarang imam-imam masjid, saya sudah minta supaya tidak lagi kita yang konvensional yang selama ini artinya biasa-biasa saja. Kita harus luar biasa kalau ingin Minang lebih bagus. Imamnya juga yang tamat dari Mesir, yang memang qori, yang memang hafal 30 juz, dan juga ahli tafsir, ahli hadis. Nah, ini tentu nanti yang harus kita lakukan, dan kabupaten kota tentunya, para bupati wali kota bisa menangkap ini semua untuk bagaimana memperanankan surau ini adalah sebagaimana yang kita harapkan kembali. Kalau kembali 100% tentu tidak mungkin. Minimal tentu kita persentase lebih besar daripada yang tidak bisa berbahasa Minang, tidak mengerti adat budaya, dan tidak mengerti juga bagaimana tata kehidupan di Sumatera Barat. Saya rasa itu saja karena waktu. Pak, saya mohon maaf karena memang pada jam yang sama saya ada pleno di DPRD. Kebetulan Bapak Gubernur lagi di Jakarta, Bapak. Ya, silakan. Juga ada Bu Emma di sini. Makasih Bu Emma. Silakan Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wagub.